الصلاة القائمة اشرح لنا الوسيلة فضيلة سرور سبحانك لا تؤمن. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan man huwa khairum maqama wa asanu nadiya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasibu bil makarimi kibara wa sabiyya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi allazina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'd fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Shadaqallahu azim. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Mari kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada siang yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan suatu kewajiban yang ditimpakan kepada kita kaum muslimin laki-laki, yakni salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan untuk kita dinul Islam, yang telah meninggalkan untuk kita pegangan hidup, di mana apabila kita berpegang teguh dengan apa yang beliau tinggalkan, maka kita akan selamat dunia wal akhirah. Dua pegangan itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Pada kesempatan yang pendek ini, khatib tidak lupa berwasiat kepada kita bersama, berkhusus kepada diri khatib sendiri. Mari kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa yang sesungguhnya, di mana kita berusaha melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hanya dengan modal keimanan dan ketakwaan itulah yang akan mengantarkan kita bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat kelak. Karena apa yang kita lakukan di dunia ini dengan keimanan dan ketakwaan yang kita lakukan di dunia ini, itulah jalan atau salah satu cara atau satu-satunya cara agar kita hidup di alam yang panjang nanti sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita masih di tengah-tengah pandemi. Kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Dari hari ke hari kita senantiasa mendengar berita kematian demi kematian, tertular demi tertular, bahkan beberapa waktu lalu sampai ke komplek yang kita cintai. Mudah-mudahan pandemi ini terhindar dari kita, menjauh dari kita. Tapi kita perlu sadari bahwa yang namanya wabah, yang namanya bala, yang namanya ujian akan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semakin tinggi tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin tinggi tingkat kasih sayang kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambah, memberikan ujian lebih kepada kita. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Inna izamal jaza", sesungguhnya besarnya pahala, ma'a izamil bala, itu bersamaan dengan besarnya bala. Wa innallaha idza habba qauman, maka sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, ibtalahum, maka Allah akan menguji mereka. Faman radiya falahu ridha, maka barang siapa yang ridha, maka Allah akan ridha kepadanya. Wa man sakhita, barang siapa yang tidak ridha atau barang siapa yang benci, falahu sakhatu, maka Allah akan membenci kepadanya. Oleh karena itu kita kaum muslimin, sudah jamaah Jumat rahimakumullah, ketika kita ditimpa bala salah satu maknanya adalah ujian atau bencana atau berbagai macam hal yang tidak menyenangkan kita, maka kita harus meyakini bahwa itu datang dari Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada namanya musibah. Seperti yang sering kita sampaikan, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan datang musibah, tidak akan menimpa kita suatu musibah kecuali Allah telah tetapkan untuk kita. Tapi ketika bagaimana sikap kita ketika kita menerima wabah, ketika kita menerima bala, ketika kita menerima bencana ataupun musibah yang datang kepada kita, maka Allah mengingatkan kepada kita besarnya balasan di sisi Allah itu sangat tergantung kepada besarnya ujian yang kita timpa. Kalau kita menerima ujian yang besar, kita bisa melewati ujian yang besar itu, rasanya akan sangat luar biasa. Berbeda halnya dengan kita melewati hidup ini biasa-biasa saja. Maka sampai akhir hayat mungkin kita tidak akan merasakan hal yang luar biasa. Tapi ketika kita menerima suatu bencana, suatu musibah dan kita mampu melewatinya, mungkin rasanya akan sangat luar biasa. Maka Allah mengatakan kepada kita, "Iza habba qauman," jika dia mencintai suatu kaum, fabibtalahum, maka dia akan memuji mereka. Faman radiya, maka barang siapa yang ridho dengan ujian itu, falahu ridho, maka Allah akan ridho kepada mereka. Waman sakhita, barang siapa yang membenci, falahu sakhatu, maka Allah pun akan membenci mereka. Maka kewajiban kita adalah hari ini ketika datang wabah, datang bala, datang bencana, datang ujian kepada kita, maka sikap kita satu-satunya adalah ridho indal bala, ridho akan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sudah sering kita dengar atau dibacakan oleh imam ketika salat, bahwa Allah akan menguji kita dengan berbagai macam kekurangan makanan, nyawa dan segala macam. Maka di akhir Allah mengatakan, innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, innallaha yuhibbu ma'as-sabirin, Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ya, oleh karena itu kita kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, jalan satu-satunya bagi kita adalah kita bersabar, kita ridho dengan bala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu ketika kita diterima bencana, diterima bala, maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita yaitu sikap istirja. Apa makna istirja? Mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita yakin ini adalah datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka jalan satu-satunya kalau ini datang kepada Allah adalah kita mendekatkan diri kepada Allah, bukan malah menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang terjadi hari ini ketika bala itu didatangkan kepada kita, mereka menutup masjid, mereka melarang orang salat berjamaah, mereka melarang orang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini suatu sikap pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas Allah yang mendatangkan musibah, jelas Allah yang mendatangkan ujian kepada kita, kemudian kita membelakangi Allah, kemudian kita mengangkangi Allah. Kalau begitu kejadiannya, maka Allah akan mendatangkan bencana berlipat-lipat lagi kepada kita. Kita semua tahu hari ini ketika bala bencana di seluruh dunia hampir berakhir. Tak terdengar oleh kita kabar berita yang banyak di seluruh dunia hari ini. Tapi di negeri yang kita cintai ini, negeri nomor 5 penduduknya terbesar di dunia, negeri penduduk kaum muslimin terbesar di dunia, tapi bencana, pandemi dari hari ke hari semakin menjadi-jadi. Bahkan beberapa hari yang lalu kita melihat berita bahwa penyebaran pandemi paling besar hari ini di dunia ada di negeri yang kita cintai ini. Negeri Indonesia, negeri yang kita cintai, negeri yang mayoritas penduduk kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Tidak ada penduduk kaum muslim paling banyak kecuali di negeri yang kita cintai. Boleh kita lihatlah statistik jumlah penduduk di negeri kita ini. Kenapa hal itu bisa terjadi? Bisa jadi kita membelakangi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah ketika mendatangkan bencana ini, Dia mengharapkan kita la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan kalian kembali ke mana? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadar kita bahwa kita adalah hamba Allah. Sadar kita bahwa kita adalah di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah kita membelakangi Allah Subhanahu wa taala. Selain itu hendaklah kita perbanyak berzikir. Perbanyaklah berzikir dari hari ke hari. Karena Allah mengatakan, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Dan yang tak kalah penting, kita harus terus meningkatkan ibadah dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sehari-hari kita kurang ibadah, kurang taqarrub, kurang mendekatkan diri kepada Allah, maka mulai hari ini kita berusaha semakin memperbanyak. Kalau hari ini biasanya kita kurang membaca Quran, kita mulai perbanyak kembali membaca Quran. Kalau hari ini bisa kita kurang bersedekah, maka mulai hari ini kita mulai berbanyak bersedekah. Kemudian kita melakukan amal-amal nafilah, amal-amal yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan itu perlu kita pahami kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, yang namanya musibah seharusnya melahirkan rasa syukur kepada kita.
Kalau kita orang-orang mukmin itu ketika diberikan musibah mereka bersyukur. Apa yang mereka syukurkan? Untung cuma segini, enggak segini. Untung cuma segini, enggak segini. Jadi rasa syukur yang musibah yang diberikan, bencana, ujian yang diberikan kepada kita, itu juga merupakan rasa syukur yang kita terima daripada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita selama ini. Kalau hari ini coba kita perhatikan, orang beli tabung oksigen berapa harganya. Dan selamanya oksigen kita terima gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hitung beli tabung saja sekarang 3,5 juta, 4,5 juta, 5 juta, itu pun kekurangan. Tapi di tengah-tengah kita kekurangan tabung oksigen, Indonesia mengekspor tabung oksigennya ke India, ketika India membuat tabung oksigen. Ini luar biasa bagi kita kaum muslimin. Sehingga tabung oksigen di dalam negeri kita kelangkaan. Yang dahulunya harga tabung cuma 0,5 juta, sekarang harganya sampai 4-5 juta. Ini juga menunjukkan rasa syukur kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala selama ini memberikan kepada kita oksigen gratis. Ternyata oksigen itu begitu mahal harganya. Atau selama ini Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita kebebasan. Kita bisa pergi kemana-mana, bisa keliuran kemana-mana, bisa pergi kemana saja, mau ke Jakarta, mau keluar negeri, mau kemana saja. Sekarang tak bisa. Kita mau ke Jakarta dihambat, harus ada vaksin, ada rapid, ada segala macam. Kebebasan kita dihalangi. Ini menunjukkan rasa syukur kepada kita. Oh, selama ini kita diberikan kebebasan oleh Allah. Kita merasa itu hal yang biasa-biasa saja. Tapi ketika hari ini kita dikurung di rumah, kita tidak bisa kemana-mana, kita akan mengingat betapa Allah Subhanahu wa taala selama ini memberikan kepada kita kebebasan yang begitu banyak. Maka itu harus kita syukuri. Ya, selama ini kita diberikan kebebasan, tidak harus begini, tidak harus begitu. Tapi hari ini ternyata segala hal yang diberikan oleh Allah itu kita dikekang oleh yang ada hari ini. Banyak kebaikan dan keutamaan yang Allah berikan di balik musibah, khususnya musibah wabah, termasuk pandemi COVID-19. Ya, salah satunya adalah pahala syahid yang menanti. Jadi kalau kita terkena wabah, terkena pandemi ini, terkena taun kalau disebut di dalam hadis, kalau sampai kita wafat di dalam ketika menerima itu, maka kita diberikan oleh Allah pahala syahid. Rasulullah SAW bersabda, annahu kana azaban, taun merupakan azab Allah, ya ba'athu Allah azza wa jalla, yang telah diberikan oleh Allah azza wa jalla ala man yasha, terhadap orang yang Dia kehendaki. Fa yaj'alahu Allah azza wa jalla rahmatan lil mu'minin, dan Allah azza wa jalla akan menjadikan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi wabah ini bagi orang-orang tertentu itu merupakan bala, itu merupakan azab bagi mereka. Tapi bagi orang mukmin Allah mengatakan rahmatan lil mu'minin, itu adalah rahmat bagi kaum beriman. Fa laisa min 'abdin yaqa'at ta'un, maka tidaklah seorang hamba yaqa'ut ta'un, ya, yang dia tertimpa oleh ta'un. Fayumkasu fil baladi, fi riwayatin ukhra li hamdi, fayaksufu fi baitihi sabiran muhtasiban, ya'lamu annahu lam yusibahu illa ma kataballahu azza wa jalla, illa kana mislu ajrun syahid. Tidaklah seorang hamba saat taun terjadi berdiam di negerinya. Dalam riwayat Imam Ahmad yang lain, lalu dia berdiam di rumahnya seraya bersabar dan mengharap ridha Allah, dan dia menyadari bahwa tidak menimpa dirinya kecuali apa yang telah Allah tuliskan untuk dia, kecuali bagi dia pahala semisal pahala syahid. Jadi kalau seandainya kita ditimpa oleh taun, kita berdiam di negeri kita berdiam di rumah-rumah kita, dan taun itu menghampiri diri kita, maka kalau sampai kita wafat, maka kita diberikan pahala seperti pahala orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi taun sendiri adalah jenis penyakit yang sudah dikenal, memiliki sifat menular dan menjadi wabah. Ini mirip dengan COVID-19 hari ini. Maka ketentuan terkait taun bisa berlaku pada wabah tersebut. Kalau seminggu kemarin beberapa guru saya meninggal dunia, jika mereka tak mau diberikan kabar dia terkena taun, dan kabar itu sampai dia tiba-tiba meninggal, kaget kita, kenapa dia meninggal? Ternyata dia terkena COVID. Dan ada temannya satu lagi, dia sama-sama di rumah sakit, tak diberi kabar kalau temannya ini sudah meninggal dunia. Alhamdulillah satu lagi guru saya, alhamdulillah kemarin saya dengar kabar sudah mulai membaik. Ya, alhamdulillah. Tapi memang tahun ini luar biasa. Yang namanya pandemi ini luar biasa. Oleh karena itu kita semua harus betul-betul menjaga di antara kita sama-sama agar jangan sampai wabah ini menular di antara sama kita. Maka saya sering mengatakan kalau ada di antara kita yang sakit, di antara kita yang tidak sehat, janganlah pergi ke tempat-tempat keramaian, karena itu akan membawa wabah, bala bagi teman-teman kita yang lain. Dan bagi mereka yang wafat dalam kondisi terinfeksi COVID, semoga termasuk syuhada.
Karena Nabi mengatakan begini dalam sebuah sabda Rasulullah SAW, as-suhada'u khamsatun. Syahid itu ada 5, ya. Yang pertama al-mat'un, orang yang mati kena wabah. Jadi kalau kita mati terkena wabah termasuk syahid. Yang kedua wal mabtun, orang yang mati kena penyakit perut atau diare. Jadi kalau kita pernah penyakit diare, sakit perut, sakit tak tahan, sakit matinya mati syahid. Wal gharik, ya. Kemudian al-gharik, orang-orang yang mati tenggelam, ya. Dia orang terlibat tsunami atau jatuh dari kapal tenggelam, itu matinya syahid. Wa sahibul hatmi, ya, orang-orang yang mati tertimpa runtuhan. Wasyahidu fi sabilillah azza wa jalla, dan orang yang mati di dalam perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hari ini ada di antara saudara kita, kerabat kita, keluarga kita yang mati, yang wafat karena pandemi ini, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mereka mati dalam keadaan syahid. Oleh karena itu kita kaum muslimin sedang rahimakumullah, mari kita bersama-sama menjaga diri kita untuk terhindar dari berbagai macam wabah, bala dan bencana yang sedang terjadi ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul 'alim. Wa qulu qawli hadza fastaghfirul azim innahul ghafurur rahim. Allah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ada ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma nahu wa'lamu anna Allah amarakum bi amri ibadah fi bi nafsi. Fasana bi malaikatil musabbihati bi qudsi.